Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya pada surah Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna ankaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Subhanallah. Allah yang telah menciptakan keledai, Allah yang menciptakan suaranya, tapi Allah katakan bahwa seburuk-buruk ucapan, seburuk-buruk kalam adalah suara keledai. Seolah-olah Allah ingin katakan bahwa ada sebagian manusia Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan seperti keledai. Ucapannya adalah seburuk-buruk ucapan, selalu menyakitkan manusia, menghina manusia, memfitnah manusia, mendolimi manusia. Begitulah terkadang Allah ciptakan ada manusia persis seperti keledai. Inna ankarul aswat la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk ucapanlah ucapan keledai. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Jabal Uhud TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia, ada orang-orang yang senantiasa ucapannya menyakiti manusia. Maka Anda yang hari ini tersakiti, Allah uji memiliki tetangga yang suka menyakiti hati Anda, menyayat hati Anda dengan ucapannya yang setajam silet itu. Maka ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan manusia untuk berbicara dan pembicaraannya dikhususkan kepada Anda. Sejak Allah ciptakan Adam, Allah sudah buat bicara. Jadi jangan Anda kira bahwa ketika Anda disakiti orang dengan orang berbicara tentang Anda, dia akan terus bicara tentang Anda. Tidak. Ya, memang ada orang-orang yang Allah ciptakan seperti keledai. Inna ankarul aswat la sautul hamir. Tapi bukan berarti dia terus bicara tentang Anda. Pasti suatu ketika dia akan berhenti. Karena dia berbicara diciptakan bukan untuk kita. Dari sinilah ada ketenangan pada kita bahwa tidak perlu kita hiraukan orang-orang seperti itu. Tapi masalahnya, ada orang-orang yang mungkin kurang iman, kurang takwa, sehingga mudah sakit hati dengan ucapan manusia kepadanya. Maka saya sarankan dua perkara kepada Anda yang hari ini sedang disakiti karena ucapan tetangga Anda, ucapan kawan Anda, ucapan manusia terhadap Anda. Pertama, maafkan orang itu. Nabi SAW dihina oleh pamannya Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum. Celaka wahai Muhammad, seluruh hari ini kecelakaan untukmu. Nabi SAW dihina dan dikatakan gila, tukang syair, tukang tenun, penyihir, macam-macam. Bahkan ketika dia berdakwah di Taif, orang-orang mengatakan ukhruj ya majnun, ukhruj ya majnun. Keluar wahai orang gila, keluar wahai orang gila. Tapi Nabi SAW tidak pernah membalas. Tidak pula kepada pamannya Abu Lahab, tidak pula kepada Abu Jahal, tidak pula kepada penduduk Taif yang kafir yang telah menghina dirinya. Karena Nabi SAW tahu ada maslahat yang lebih besar daripada melayani kata-kata manusia. Maka kalau Anda bisa maafkan mereka, maafkan. Sayang hati kita ini disibukkan dengan perkataan orang. Masih ada perkara yang lebih baik dibandingkan kita menyibukkan mendengarkan perkataan manusia.
Tapi kalau Anda juga tidak bisa memaafkan karena mungkin terlampau sakit, terlampau menyayat, maka lakukan seperti yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Ketika Ashabul Kahfi dizalimi oleh musuh-musuhnya, bahkan ada upaya pembunuhan, maka mereka lari, anak-anak muda yang hidupnya sangat enak karena mereka adalah anak-anak muda dari anak-anak para pejabat Romawi ketika itu. Berangkatlah anak-anak muda ini sampai akhirnya mereka jumpa sebuah gua. Tanpa ada koordinasi satupun dengan yang lainnya, tiba-tiba mereka berjumpa di gua itu. Subhanallah. Ketika mereka berbincang dan mereka bernasib sama, dizalimi, dijahati, diejek, dicaci, dimaki, bahkan ada ancaman pembunuhan. Akhirnya mereka pun tertidur di gua itu dan Allah tidurkan berabad-abad. Setelah bangun dari tidur, rupanya musuhnya sudah kalah. Musuhnya sudah tidak ada, musuhnya sudah hancur. Maka ini kaidah. Kalau Anda tidak bisa melupakan kejahatan orang, maka anggap saja Anda tidak punya tetangga seperti dia. Anggap saja Anda tidak punya kawan seperti dia. Anggap saja Anda tidak punya teman seperti dia. Jangan layani dia. Anggap saja orang lain. Atau tidur saja. Bahkan tidur itu bisa mengalahkan musuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Hati ini sayang kalau kita sibukkan dengan perkara-perkara ucapan manusia. Karena sesungguhnya amalan hati ini adalah amalan yang sangat agung melebihi amalan badan. Semua kotoran di bumi bisa kita bersihkan. Mobil kotor bisa kita cuci. Lantai kotor kita bisa sapu, kita bisa pel. Piring kotor bisa kita cuci. Tapi hati kotor susah untuk dibersihkan. Sementara Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Dalam jasad kita ini ada segumpal daging, segumpal darah. Kalau dia baik, seluruh jasad kita baik. Kalau dia rusak, semua jasad kita rusak. Itulah hati. Maka supaya badan kita tetap sehat, badan kita tetap baik, bisa beraktivitas, bisa beribadah, maka tutuplah hati kita ini dari ucapan manusia. Jangan pernah memasukkan ucapan manusia ke dalam hati. Karena hati ini yang menjadikan badan kita sehat. Maafkan kalau tidak bisa, jangan pedulikan mereka. Seolah-olah Anda tidak kenal. Siapa Anda? Saya tidak kenal Anda. Maka hidup akan tenang. Ma'asyiral muslimin, dan saya nasihati kepada orang yang suka menyakiti orang lain, yang tidak bisa menjaga lisannya, kecuali hanya terus dan terus mencaci maki, menghina, memfitnah, membuli. Ingat, tidak ada amalan yang lebih utama, kata Nabi SAW ketika Rasul ditanya, ya Rasul, ayul a'mali afdal, amal apa yang paling utama wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Maka amalan tertinggi seorang muslim adalah jabrul qalbi, berusaha untuk menutup hati orang supaya tidak tersakiti dengan ucapan kita. Bahkan kalau bisa kita buat dia bahagia, buat kita senang dia. Dia sudah sibuk dengan anaknya, sibuk dengan istrinya, sibuk dengan orang tuanya, sibuk dengan pekerjaannya. Tiba-tiba Anda datang menyibukkan lagi hatinya. Subhanallah. Maka Anda telah menzalimi dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lihat, ketika Nabi SAW memeluk seorang budak yang buruk rupa, Rasul peluk dari belakang dan mengatakan, man yashtari hadal ghulam, siapa yang membeli budak ini? Rasul bercanda. Budak ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak punya harga. Berapalah orang yang mau membeli diriku? Aku ini buruk rupa. Maka Rasul mengatakan, tidak. Di mata manusia boleh saja Anda terhina, tapi di mata Allah, kata Rasulullah, Anda mulia. Begitu Rasul memasukkan kesenangan kepada hati orang.
Maka jadilah orang yang santun. Bicaralah yang baik kalau tidak bisa diam. Karena diam itu sebuah keuntungan, tapi bicara yang tidak terkontrol sebuah kerugian. Makanya Rasul mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, ketika Mu'ad mengatakan, apakah dengan ucapanku ya Rasul orang bisa dimasukkan ke dalam jahanam? Maka Rasul mengatakan, sakilatka ummuka ya Mu'ad, celaka wahai Mu'ad. Wahal yakubun nas fi nari jahannam illa hasaidu alsinatim. Berapa banyak orang yang dimasukkan ke dalam jahannam akibat lisan-lisan mereka. Maka di zaman yang penuh fitnah ini, jaga lisan kita. Jangan menyebarkan hoax, menyebarkan kata-kata dusta, mudah mengcopy paste tanpa harus mengecek. Jangan. Setiap tulisan, setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan melainkan dicatat oleh dua malaikat raqib dan atid. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk senantiasa mampu mengucapkan kata-kata yang santun, kata-kata yang baik, kata-kata yang indah. Kalau bisa, mudah-mudahan Allah diamkan kita supaya tidak teruntai dosa pada diri kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.